Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Tribuners. Kembali bersama saya Arif Permadi dalam acara wawancara khusus Tribun Jabar. Saya kini berada di Mapolresta Bandung. Bersama saya sudah ada Kapolresta Bandung nih, Kombes Pol Kusworo Wibowo SH SIK MH. Selamat sore, Komandan. Selamat sore Pak Arif. Sehat-sehat Pak Arif. Alhamdulillah. Beliau ini lulusan Akademi Polisi tahun 2000. Ini polisi dengan bidang prestasi ya. Jadi kalau kita sebut satu persatu ini banyak sekali ya. Terbukti dari berbagai penghargaan yang sudah beliau peroleh ya. Alhamdulillah. Ya, sebelum beliau bertugas di Kabupaten Bandung, beliau sempat juga bertugas sebagai Kapolres Jember ya tahun 2016 ya. Sampai 2019. Tuh. Kemudian dilanjutkan ke Gresik ya Pak ya. Betul. Terus ke Mabes, baru ke sini. Yes. Oke. Hari ini kita akan 6 bulan di Bandung ya Pak ya? Iya, 5 bulan. 5 bulan. Ya, 5 bulan. Gimana kerasan nih Pak? Wah, alhamdulillah, kerasan sekali. Alhamdulillah nih. Ini kita akan bicara soal banyak hal tentang Kamtibmas, tentang hal seputar Kota Bandung, seputar Kabupaten Bandung nih Pak. Silakan. Ini pada hari-hari pertama menjabat sebagai Kapolresta Bandung Januari lalu ya Pak ya. Iya. Ini permasalahan apa nih yang Anda lihat paling urgent untuk Anda selesaikan ketika datang? Baik. Pertama saya mendapatkan surat tugas untuk berdinas di Kapolresta Bandung. Tentunya yang harus saya lakukan adalah menganalisis kesehatan organisasi terlebih dahulu. Kemudian saya melaksanakan kegiatan environmental screening ya, meneliti faktor-faktor lingkungan apa yang mempengaruhi daripada kinerja kepolisian. Nah, pada saat itu 5 Januari 2022 ketika saya dihadapkan pada posisi angka Covid sedang tinggi dan Kabupaten Bandung adalah kabupaten yang paling rendah capaian vaksinasinya, gitu. Jadi itu merupakan tantangan tersendiri bagi saya. Bagaimana saya bisa melampaui ekspektasi pemerintah untuk bisa mencapai realisasi capaian vaksinasi baik tahap 1, 2 maupun 3. Dan alhamdulillah hal tersebut kami bisa lampaui dengan memaksimalkan kinerja anggota. Jadi tidak hanya yang saya terlibat dalam surat perintah saja yang menangani percepatan vaksinasi, tapi juga waktu-waktu luang bagi anggota lain yang tidak masuk dalam sprint. Dan kami juga ada program Sibager waktu itu. Jadi Sibager itu kalau bahasa Sunda, nah teh Sibager itu si baik gitu ya. Tapi Sibagernya saya ini adalah kolaborasi antara Sambang dan Gerai, jadi Sibager. Nah, maksudnya adalah hari H itu kami mengajak Babin Kamtibmas untuk sambang. Ya, dengan data yang ada, kami sambang ke rumah-rumah siapa yang sekiranya besok bisa dilaksanakan vaksinasi. Door to door ya? Door to door. Cuman kalau seandainya door to door itu dilaksanakan vaksinasi, maka tenaga medis ini akan kehabisan waktu dan capek, lelah. Tenaga vaksinator yang kami miliki itu harusnya stay di satu tempat, masyarakat yang vaksin dia mendatangi. Maka itu akan mempercepat dan mempersingkat waktu yang ada dengan capaian vaksinasi yang diharapkan bisa tinggi. Sambang hari H itu door to door siapa kira-kira yang bisa melaksanakan kegiatan vaksinasi. Nah, bagi yang bisa maka malam harinya menyampaikan ke pihak Muspika kecamatan agar dilaksanakan gerai vaksinasi yang mendekat ke rumah warga masyarakat. Sehingga masyarakat tuh punya beberapa tahapan. Yang pertama tahapan yang betul-betul dia sadar pentingnya vaksin. Yang kedua, jauh deh vaksin. Ngantri, males. Takut, gitu segala macam. Yang kita maksimalkan adalah yang merasa jauh sama yang malas ngantri. Sehingga gerainya yang kami datangi itu. Dan dengan begitu cukup lumayan angka percepatan vaksinasi sehingga saat ini posisi Kabupaten Bandung bisa di angka 5 teratas Jawa Barat. Ya, alhamdulillah ya. Oke, saya juga dulu ikut vaksinasi di sini di Kabupaten Bandung malah. Iya ya, alhamdulillah. Oke Pak, nih selama 6 bulan ini nih, apa kasus yang paling menyedot perhatian?
Hmm, Alhamdulillah untuk kasus yang menyedot perhatian, semua kasus kami perhatian. Ya. Namun demikian tentunya tugas yang utama adalah saya harus bisa menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Segala faktor yang bisa mengganggu hal itu sebisa mungkin harus saya redam dengan kami mengedepankan fungsi intelijen terlebih dahulu, informasi dari Intel, informasi dari Babin Kamtipmas, dan dari informasi yang ada kita harus kelola karena api kecil bisa lebih mudah dipadamkan dibandingkan sudah besar. Ketika api sudah besar akan lebih banyak waktu dan tenaga untuk yang diperlukan untuk bisa memadamkan. Sehingga kecepatan informasi, kecepatan penanganan itu sangat penting sekali bagi kami sehingga segala informasi kami terima dan bahkan saya pribadi pun tidak segan-segan seandainya kami ada event, saya langsung berikan nomor handphone pribadi saya. Dan saya juga buka ruang komunikasi dengan masyarakat di Instagram, di Facebook, sehingga informasi apa yang perlu kami sampaikan, selain humas kami juga melaksanakan kegiatan itu, saya pribadi pun melakukan. Dan kami juga biasa di-tag sama influencer Kabupaten Bandung gitu ya. Jadi ada premanisme di mana gitu, maka itu menjadi sarana informasi yang cepat bagi kami dan kecepatan kami turun ke lapangan untuk menyelesaikan permasalahan itu juga menjadi faktor yang tidak kalah penting dengan informasi yang cepat kami dapatkan. Oke, soal radikalisme nih Pak, ini bagaimana situasinya di Kabupaten Bandung? Di Kabupaten Bandung, alhamdulillah kami menjalin komunikasi baik dengan para tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh agama. Dengan para habaib, para alim ulama, kami juga sering sambang ke beliaunya dan kami juga memberi sarana komunikasi langsung kepada kami sehingga ketika ada permasalahan sesuatu yang meresahkan, kami langsung komunikasikan tanpa harus menunggu waktu yang formal begitu. Dan terbukti ketika ada di tempat lain ada kelompok yang diduga radikal, ini kami langsung bisa diskusi di forum yang tidak resmi. Seandainya ini terjadi di Kabupaten Bandung, maka apa yang harus kita lakukan? Kami juga komunikasi dengan kejaksaan, sehingga ketika kami sudah sepakat, maka mudah bagi kami untuk melaksanakan kegiatan. Jadi menurut kami permasalahan hukum itu tidak hanya cukup dengan legalitas, tapi juga harus legitimate. Jadi selain legal, dia harus legitimate. Walaupun legalnya dia diatur, tapi ketika masyarakat tidak mendukung, maka harapan masyarakat tidak sepenuhnya terakomodir. Dan kami juga tidak terlalu bermanfaat dibandingkan dengan ketika legitimate sudah kita dapat, legalitasnya sudah kita dapat, kami melakukan upaya paksa, penangkapan itu didukung sama masyarakat. Oke. Nih, legal and legitimate. Betul. Kita mau alih ke soal Pilpres nih Pak. Ini Pilpres masih jauh nih 2024, tapi riak-riaknya tuh udah mulai kerasa nih hari-hari ini, termasuk di Kabupaten Bandung. Ini kondisinya hari-hari ini gimana di Kabupaten Bandung? Memang saat ini sudah memasuki tahapan pemilu ya, yaitu sudah dilaksanakan launching atau peresmian kemarin. Kami juga kemarin sempat bahas dengan KPU, dengan Bawaslu, dengan pemerintah daerah, dengan kejaksaan. Kami juga sudah menyiapkan untuk penerapan sentra Gakumdu ketika ada pelanggaran hukum tentang pemilu begitu ya. Di sini kami melihat bahwa internal kami harus solid dulu, ya, internal kepolisian harus solid dan harus paham bahwa kami ini Polri harus netral. Anggota pun kami harus sampaikan bahwa manfaatnya kalau kita netral dan sanksinya seandainya tidak netral, begitu ya. Bagaimana kami bisa melaksanakan penegakan hukum dan itu legitimate seandainya kami pun tidak netral. Kemudian kami juga berkomunikasi dengan KPU, dengan Bawaslu, dengan parpol-parpol terkait sehingga kami berharap kontestasi di 2024 nanti bisa berjalan dengan fair, dengan jujur dan kondusif ya. Di mana kami berharap siapapun yang menang itu nanti bermartabat,
Sedangkan yang belum menang itu belum menangnya dengan terhormat. Oke. Gitu. Nih ke soal lain lagi nih. Apa nih persoalan yang khas nih di wilayah hukum Polresta Bandung? Selama 5 bulan kami berdinas di Kabupaten Bandung, kurang lebih tidak berbeda dengan tempat-tempat yang lain, karena criminal is a shadow of civilization. Jadi kejahatan itu adalah bayang-bayang daripada peradaban masyarakat itu sendiri. Ketika masyarakatnya lebih kompleks, pasti kejahatannya lebih kompleks. Masyarakat jumlah penduduknya sedikit, pasti kejahatannya sedikit. Nah, Kabupaten Bandung adalah kabupaten yang jumlah penduduknya nomor 2 terpadat se-Indonesia setelah Kabupaten Bogor. 3,8 juta jiwa ini tentunya juga memiliki kompleksitas yang cukup tinggi. Namun demikian memang yang saya rasakan adalah pelecehan seksual yang cukup tinggi di Kabupaten Bandung ini ya. Dan ini kami pikir kami perlu memberikan perhatian khusus dan perlakuan khusus terhadap yang ini. Oke, apa ya langkah-langkah yang dilakukan untuk meminimalisasi itu, Pak? Baik. Kami melihat bahwa adanya pencabulan keluarga terhadap keponakan sendiri, kemudian ada juga pelecehan seksual yang sesama jenis itu, sehingga di setiap kami mendapatkan laporan masyarakat, kami selalu menginformasikan sejauh mana penanganan yang kami lakukan. Bukan hanya saja kepada pelapor, tapi juga kepada media sosial yang tentunya ketika kami sampaikan itu untuk publik, identitas korban juga tentunya kami samarkan. Tujuannya adalah menjadi pengalaman bagi orang lain agar tidak mengalami hal yang serupa. Seperti perlakuan pelecehan terhadap santri atau di bidang tenaga pendidikan begitu ya, yang dilakukan oleh tenaga pendidik kepada anak didik. Yang pertama kami sampaikan adalah perlunya pemahaman kepada orang tua, dan orang tua memberikan pemahaman yang nyaman kepada anak supaya anak berani terbuka menceritakan apa hal-hal yang sekiranya diderita oleh anak, dan jangan sungkan untuk menyampaikan kepada sang orang tua. Karena pernah ada kejadian ketika anaknya diminta sama orang tua untuk belajar ibadah, belajar agama. Kemudian sang anak nggak mau. Orang tua justru marah gitu ya, tanpa menyatakan kenapa si anak ini enggan begitu. Karena akhirnya si anak menangis dan menyampaikan bahwa guru agamanya telah melakukan perbuatan yang tidak senonoh kepada yang bersangkutan. Baru si orang tua memahami, oh begitu. Dan ini saya pikir bukan hanya 1-2 orang tua yang seperti ini, maka kami sampaikan orang tua harus lebih terbuka dan hanya melihat dari sudut pandang orang tua saja, atau lihat dari cover, don't judge the book by its cover gitu ya. Iya, betul. Tapi harus tahu kenapa gitu, sumbernya kenapa, sehingga anak tidak sungkan untuk cerita. Dan mungkin bagi sebagian orang tua tabu, namun saya sampaikan bahwa penting bagi orang tua untuk menyampaikan daerah-daerah tubuh vital mana yang tidak boleh disentuh oleh orang lain kecuali oleh ibu mereka begitu. Ketika ada tenaga pendidik atau pihak keluarga yang dirasa dekat sudah mulai menyentuh daerah-daerah vital, daerah-daerah terlarang bagi tubuh mereka, ini sebaiknya mereka harus berusaha membela diri dan segera mencari perlindungan ke yang terdekat. Kemudian sampaikan ke orang tuanya bahwa apa yang akan terjadi kepada yang bersangkutan, sehingga orang tua juga bisa memberikan langsung proteksi kepada anak. Jadi akarnya ya yang di... Betul, Pak. Soal kejahatan jalanan nih, Pak. Gimana kondisinya di Kabupaten Bandung, termasuk gerombolan-gerombolan bermotor nih yang anak-anak muda nih. Baik. Gimana kondisinya di Kabupaten Bandung? Baik. Kejahatan jalanan, bahwa fungsi Polri adalah yang diutamakan fungsi pencegahan terlebih dahulu. Seandainya pencegahannya ini berhasil dilakukan, maka kejahatan itu tidak terjadi. Karena bagaimana kita ketahui bahwa kejahatan itu terjadi karena adanya niat dan kesempatan.
ketika niat si pelaku ini ada, tapi kita laksanakan kegiatan patroli, kemudian kita menghimbau warga masyarakat agar mawas diri dan hati-hati terhadap barang bawaannya, tentunya kesempatannya akan semakin sedikit, semakin kecil. Maka pencegahannya berhasil. Namun ketika pencegahan itu tidak berhasil, maka upaya represif atau penegakan hukum harus dilakukan. Jadi yang pertama kita lakukan pencegahan dulu, tapi seandainya pencegahannya jebol, telah terjadi tindak pidananya, maka pelaku kejahatannya harus ditangkap. Betul. Dengan pelaku kejahatan ditangkap dan diberikan efek deterrence, efek jera yang tinggi, maka ini juga bisa menurunkan niat dari para pelaku untuk melakukan perbuatannya. Dan oleh karenanya kejahatan jalanan ini di Kabupaten Bandung ada, dan ada upaya-upaya yang kita lakukan. Sedangkan untuk geng motor kami sudah lakukan perbuatan pencegahannya dulu, yaitu deklarasi untuk para petinggi, ketua-ketua, pengurus-pengurus klub motor ini. Yang pertama adalah mereka menjaga kondusivitas Kabupaten Bandung, kemudian tidak akan melindungi anggotanya yang melakukan perbuatan pidana. Karena ada dulu ya, yang punya semboyan bahwa salah benar kami bela. Nah ini nggak boleh. Ini kami sampaikan bahwa ketika pelaku kejahatan dilindungi, ditutup-tutupi, maka yang menutupi pun bisa terkena ancaman pidana, begitu ya. Karena mengaburkan penyidikan menjadi hilang. Jadi ada edukasi juga ya. Betul. Dan ini menjadi nilai-nilai yang tidak baik, sehingga itu kami lakukan pencegahannya. Dan ketika ada klub motor yang melakukan perbuatan pidana, kami pun tindak tegas begitu. Dan ketika itu membahayakan nyawa petugas atau masyarakat, kami perintahkan tembak di tempat gitu. Dan sudah terbukti terjadi ada yang melawan, kami tembak di tempat gitu ya. Jadi semoga nggak sampai perbuatan tindakan tegas ini tidak perlu terjadi. Cukup dengan upaya-upaya pencegahan, masyarakat bisa paham, pelaku-pelaku kejahatan bisa paham, dan tentunya angka kejahatan bisa kita tekan. Oke. Bapak ini dikenal sebagai pemimpin yang humanis nih Pak ya, dekat, nggak ragu tuh turun tuh. Nah, kayak di Jember, di Gresik juga nggak ragu. Nah di Kabupaten Bandung Bapak terapkan juga. Rasanya nggak elok saya dibilang humanis kalau saya belum mempersilahkan minum. Mari Pak Arif, kita minum dulu sebentar. Terima kasih. Terima kasih. Ya, berkaitan dengan humanis sama turun ke lapangan ya Pak ya. Bahwa saya rasa bukan hanya di profesi kepolisian saja, tapi di semua profesi manapun kita lebih senang dilayani dengan wajah tersenyum atau wajah cemberut, betul ya Pak ya? Betul. Ya, Bapak datang ke bank-bank juga pasti resepsionisnya, tellernya pasti menyambut dengan senyum gitu ya, sehingga toh tidak mengurangi ketegasan seseorang ketika kita harus selalu humanis dan selalu tersenyum begitu. Dan ketika kami turun ke lapangan, kenapa? Karena kami pun pernah di posisi anak buah begitu ya. Kami di posisi anggota, di posisi anak buah akan merasa moral kami naik, semangat kami naik ketika pimpinan kami juga ada di lapangan, sehingga kami mencoba menerapkan prinsip lead by example gitu ya. Bagaimana kami memimpin dengan memberikan keteladanan, sebagaimana Jenderal Besar pernah memberikan semboyan bahwa tempatku yang terbaik adalah di tengah-tengah anak buah begitu. Betul. Jadi jangan sampai saya memberikan kebijakan yang itu tidak melihat dari sisi anggota saya. Saya upayakan setiap pengamanan saya selalu berada di tengah-tengah anggota. Saya yang paling bertanggung jawab seandainya terjadi apa-apa di Kabupaten Bandung ini, maka saya tidak boleh menyalahkan orang lain, menyalahkan anggota saya gitu. Tapi saya harus, kalau terjadi sesuatu saya harus menyalahkan saya. Tapi bagaimana saya bisa menyalahkan saya kalau saya sendiri tidak memimpin di lapangan? Jadi saya di lapangan, kalau ada suatu hal yang salah, ya saya yang salah karena betul-betul itu perintahnya dari saya. Itu kurang lebihnya. Oke. Ini Bapak juga dikenal dengan banyak sekali inovasi nih. Salah satunya yang saya catat tuh inovasi Assist Kamling. Itu seperti apa tuh? Assist Kamling. Oke.
e-siskamling itu adalah elektronik siskamling yang pernah saya gagas waktu itu di Kabupaten Jember. Di Jember itu banyak kejahatan-kejahatan justru yang di pedesaan yang di kampung-kampung begitu ya. Kebetulan di Jember waktu itu di personil Polres Jember itu rasio antara petugas dengan masyarakatnya agak timpang. Jumlahnya lebih sedikit tentunya dengan jumlah personil Polresta Bandung ini, maka kami harus mengajak warga masyarakat untuk turut sama-sama menjaga keamanan di Kabupaten Jember pada saat itu. Sehingga saya minta izin sama Bupati, saya mengundang para kepala desa dan Babin Kamtipmas. Saya undang para kepala desa, tolong kepala desa tanya kepada ketua RT RW-nya daerah mana yang paling sering terjadi kejahatan. Dari situ coba buat rute siskamling. Oh, mereka melakukan pemetaan sendiri. Betul, mereka yang memetakan sendiri. Setelah mereka kumpul, kami adakan lomba siskamling dengan menerapkan e-siskamling. Jadi e-siskamling itu adalah rute yang mereka tetapkan sendiri, yang paling rawan menurut mereka. Kemudian dengan menggunakan handphone, kita membuat barcode, QR code yang di rute-rute yang melalui. Jadi masyarakat itu patroli di tikungan ini dia scan, di tikungan berikutnya dia scan gitu. Ketika yang bersangkutan scan, maka ini masuk datanya aplikasinya di Babin Kamtipmas dan di Polsek. Sehingga misalkan di hari itu ada kejadian pencurian ya atau perampokan, anggaplah di jam 2 pagi. Yang ronda kebetulan ketiduran. Maka kami menciptakan iklim di mana yang ronda itu mendapatkan sanksi moral. Waduh, gara-gara saya nggak patroli, jadi ada kerampokan gitu ya. Nah, itu kami lombakan pada awalnya untuk memulai. Karena katanya mendorong mobil itu paling berat adalah ketika dari mulai berhenti menuju jalan. Ya, ketika sudah mulai jalan, lebih mudah untuk mendorongnya. Nah, setelah kami melewati lomba yang kami adakan selama 3 bulan, berikutnya adalah tinggal meneruskan saja masyarakat melakukan siskamling dengan menggunakan elektronik siskamling tadi. Ya, saya baca penelitiannya itu, Pak. Itu diteliti tuh di universitas tuh. Dan hasilnya 78 tuh. Itu termasuk efektif tuh. Alhamdulillah. Nanti saya bisa share tuh hasil penelitian itu kalau ini. Iya, terima kasih. Ini, dan memang kami juga menggunakan manajemen media. Karena memang tidak semua kecamatan mungkin memiliki motivasi yang sama, sehingga ketika ada kasus ada yang terjadinya kegagalan pencurian bermotor karena e-siskamling, kami langsung expose. Kami hadirkan yang patroli siskamlingnya, kami hadirkan pelakunya, kami expose. Ini fakta bahwa e-siskamling bisa menggagalkan pencurian bermotor. Ada yang pada saat siskamling ketemu tempat main judi, dihimbau dibubarkan. Kami expose. Ada yang sedang minum minuman keras, dibubarkan, kami expose. Sehingga untuk menimbulkan motivasi bagi kecamatan yang lain untuk melakukan hal yang sama. Tuh. Oke, ini dulu Bapak juga dikenal dengan program sarapan pagi. Iya. Oke, program sarapan pagi bersama. Ini bagaimana nih ceritanya itu? Apa dilakukan juga di Kabupaten Bandung nih, Pak? Iya. Sarapan pagi pada saat itu kami lakukan pada saat sebelum pandemi COVID. Kami di Jember 2016 sampai 2019. Ketika kami melaksanakan survei, ketika kami ingin mendapatkan feedback dari masyarakat tentang apa yang mereka harapkan dari kepolisian, mereka lebih condong untuk melaksanakannya di pagi hari dibandingkan dengan malam hari. Karena malam hari ada yang masih kerja, ada yang lebih ingin kumpul dengan keluarga, sehingga mereka ingin menyempatkan waktu walaupun 30 menit saja, mereka ingin diskusi dengan kepolisian. Nah, kami keliling tuh seminggu 2 kali. Nah, sarapan pagi judulnya hanya sebagai ice breaking saja, hanya sebagai pemecah kekakuan aja. Makannya juga nggak mewah-mewah, cukup nasi kucing yang itu. Tapi dengan makan, kemudian kita melaksanakan diskusi, dialog dengan masyarakat, apa harapannya. Dan dari situ kami mencoba merespon apa yang menjadi harapan masyarakat sebisa mungkin yang kami bisa lakukan. Oke. Ini ada juga nih penerima reward dari Komnas Perlindungan Anak atas dedikasi respon cepat penanganan anak.
penanganan kasus-kasus anak. Ini bukan saja tahun 2020, tapi di saat bertugas sebagai Kapolresta Bandung juga dapat lagi nih. Ini ada konsistensi. Ini gimana ceritanya? Iya, karena setiap orang tua pasti ingin yang terbaik buat anaknya dan tidak pengen ada suatu hal yang terjadi pada anaknya. Sehingga kami menyampaikan kepada anggota untuk fokus dan intens terhadap kejahatan-kejahatan anak, walaupun yang lain pun tidak kami nomor dua kan. Namun demikian seperti kejadian penculikan anak, banyak hoaxnya penculikan anak. Namun ketika itu ada, khawatir akan diikuti dengan hoax-hoax yang lain. Sehingga kami pastikan betul itu penculikan atau bukan. Kami mencoba menenangkan warga seandainya itu bukan. Dan kejahatan terhadap anak ini memang kami sudah siapkan SOP untuk ditangani dengan segera agar anak itu tidak menjadi trauma dan tidak menjadi berdampak buruk bagi masa depannya, begitu. Oke. Ini di awal tahun 2020 juga Bapak dapat 2 pin emas nih dari Kapolri ini. Masing-masing prestasi sebagai polisi teladan di Polda Jatim dan inisiator Polres Wilayah Bebas Korupsi. Iya. Nah, ini bisa diceritakan itu Pak. Sedikit Oke. saja. Panjang ceritanya sebetulnya. Jadi alhamdulillah pada saat kami di Polres Jember tahun 2016-2017, di tahun 2017 se-Indonesia dari 350 Polres se-Indonesia ada 3 Polres yang mendapatkan predikat WBBM, Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani. Selain Jember juga ada Polres Gresik dan Polres Sidoarjo. Dari situ kami berupaya untuk menjaga konsistensi sehingga bisa mewujudkan apa yang menjadi ekspektasi masyarakat. Tentunya WBBM itu adalah tingkatan tertinggi setelah wilayah bebas korupsi. Setelah zona integritas ada wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Di situ kami harus bisa memperlihatkan kepada masyarakat bahwa angka persepsi korupsi terhadap kepolisian itu rendah. Dengan SOP, dengan informasi kepada masyarakat, dengan pengawasan yang ketat, dengan sarana komunikasi masyarakat untuk mengadu seandainya ada perlakuan pungli ataupun korupsi yang dilakukan oleh kepolisian. Di level WBBM, wilayah birokrasi bersih dan melayani, itu juga sudah mencapai ke tingkat bagaimana kita berinovasi untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat sehingga masyarakat merasa puas, dan dari survei yang membuktikan bahwa masyarakat itu memberi penilaian sangat baik. Pada saat itu, Kemenpan RB menerjunkan pihak ketiga selama 1 tahun bisa 4-5 kali turun. Betul, yang mana langganan itu. Betul. Langganan dapat. Iya, yang mana waktu itu pun turunnya pihak ketiga ini kami tidak diinfokan kapan dan siapa yang turun juga kami nggak tahu. Siapa yang disurvei pun kami nggak tahu, kami tidak tahu gitu. Dan alhamdulillah respon masyarakat terhadap Polres yang kami pimpin di Jember maupun Gresik pada saat itu mendapatkan penilaian sangat baik dari masyarakat. Alhamdulillah nih Pak, ini apa nih makna penghargaan ini? Semua penghargaan itu bagi Bapak? Iya, kami sampaikan sama personil kami bahwa penghargaan yang kami terima itu sebetulnya saya hanya sebagai simbolis penerima saja, tapi penghargaan itu adalah bagi seluruh anggota personil Polres karena telah berupaya sebaik-baiknya dalam melayani masyarakat. Karena tidak mungkin hanya segelintir orang yang baik, tapi sebagian buruk bisa mendapatkan predikat itu. Sebaliknya, sebagian besar baik, segelintir yang buruk juga bisa mendapatkan itu. Harus semuanya baik. Gitu. Oke, ini seberapa dekat nih Bapak dengan anak buah nih? Kalau begitu boleh ditanyakan anak buah saya kali ya. Kalau saya merasa dekat, belum tentu dia merasa dekat dengan saya gitu ya. Bagaimana Anda melihat mereka tuh? Tapi yang saya lihat adalah begini. Kalau pemimpin datang kemudian anak buahnya menjauh, itu berarti nggak dekat. Oke.
Tapi ketika pemimpinnya duduk, anggotanya mendekat, berbagi cerita, baik berbicara tentang kedinasan maupun tidak, di situ saya menilai bahwa seberapa dekat saya dengan anggota gitu ya. Mereka berani memberikan saran masukan, mereka berani memberikan feedback. Itu cukup menjadi tolak ukur bagi saya bahwa saya tidak ditakuti, tapi ya mudah-mudahan dicintai lah, harapan saya gitu ya. Oke. Ini dengan semua kerja yang luar biasa ini kapan nih Bapak beristirahat nih? Punya waktu untuk keluarga? Oh iya, pasti punya. Sebab dari terus ya, kalau saya lihat nggak habis-habisnya tuh kerja kepolisian itu. Bagaimana Bapak mengatur itu? Tapi ya pasti kita punya waktu istirahat, dan katanya istirahat yang baik itu adalah istirahat yang berkualitas, bukan dilihat dari durasi waktunya, tapi bagaimana waktu itu bisa berkualitas. Seperti istirahat walaupun hanya 3 atau 4 jam, tapi betul-betul deep sleep, dia katanya bisa merecovery regenerasi sel-sel tubuh begitu. Begitu pula dengan keluarga. Kita habiskan 1 hari pun dengan keluarga, tapi kalau masing-masing sibuk dengan handphone, sibuk nonton, nggak saling berinteraksi, itu juga percuma dibandingkan dengan 1 jam, 2 jam di rumah, tapi kita bertukar informasi, canda tawa, nah itu mungkin lebih berkualitas juga begitu. Oke, yang Anda habiskan kalau ada sedikit waktu luang, apa mancing atau apa gitu, atau olahraga atau? Iya, saya punya hobi kumpul sama keluarga, nonton gitu ya. Kemudian ya menonton ada bagusnya juga. Betul. Jadi kita nonton, kita melihat bahwa apa learning point dari film itu, apa hal yang positif dan apa hal yang negatif. Itu juga bisa menjadi pembelajaran ilmu dengan keluarga. Kemudian ya kita habiskan waktu liburan dengan keluarga, olahraga bersama keluarga, dengan tentunya juga dengan rekanan juga kita siapkan waktu sehingga semuanya bisa terjalin komunikasi yang baik. Nih, bagaimana nih orang tua Anda mendidik Anda sehingga seperti ini? Ya, alhamdulillah ya. Mungkin saya dibesarkan dengan penuh kasih sayang begitu ya. Dan mungkin saya juga jadi punya tolak ukur bahwa saya akan jadi orang tua seperti apa melihat daripada orang tua saya mendidik saya begitu. Oke. Ini apa yang mendorong Anda jadi polisi? Ini nggak apa-apa nih saya cerita nih. Oke. Awalnya saya polisi bukan pilihan utama dalam cita-cita saya sebenarnya awalnya ya. Namun pada saat saya masuk SMA Taruna Nusantara waktu itu di Magelang kan asrama, kami mulai terdidik dengan disiplin di SMA Taruna Nusantara. Di situ merupakan titik balik saya mungkin bahwa disiplin itu merupakan salah satu hal yang perlu untuk saya miliki, sehingga saya mencoba untuk mendalami dengan profesi-profesi yang sekiranya apa yang menjadi bisa saya jadikan untuk masa depan. Ditambah lagi dengan adanya film-film yang positif, kemudian ada pemberitaan positif, dan saya melihat bahwa saya pengen bisa bermanfaat melalui jalur kepolisian gitu ya. Oke. Nah, seperti apa polisi yang baik? Polisi yang baik. Oke. Saya punya moto, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Jadi karena semua segi kehidupan itu banyak membutuhkan kehadiran kepolisian. Bahkan bangun tidur, kemudian kita mau berangkat sekolah, ada polisi yang nyebrangin gitu ya. Kemudian ketika kita berkendara macet, kita cari polisi gitu ya. Kemudian ada suatu hal yang meresahkan, kita cari polisi. Jadi kurang lebihnya demikian, bahwa di setiap lini seandainya polisi ini pengen bermanfaat,
ingin mendapatkan banyak pahala, polisi saya pikir tempat yang paling tepat gitu ya. tanpa mengesampingkan pekerjaan-pekerjaan yang lain tentunya. Oke. Apa nih tantangan polisian hari-hari ini yang paling berat? Tantangan yang paling berat adalah melawan hawa nafsu pribadi menurut saya mungkin ya. Ketika melakukan pengamanan, mungkin kita juga pun nggak sendiri, kita bisa bekerja sama dengan pihak lain, banyak step-step, banyak langkah-langkah yang bisa kita lakukan, tapi berkaitan dengan kemauan dan kemampuan ini yang itu berangkatnya dari diri pribadi, harus memiliki tekad untuk bisa mau dan mampu tadi, mengasah diri untuk bisa mampu, dan bertekad untuk mau begitu mungkin Pak. Oke, ini pertanyaan terakhir nih Pak, apa harapan Bapak pada warga Kabupaten Bandung nih? Oke, harapan Kabupaten Bandung tentunya setiap insan warga negara, setiap insan warga Bandung ini mampu menjadi polisi bagi dirinya sendiri, mampu menjaga keamanan di tempatnya masing-masing, mampu memiliki jiwa damai, ya, sehingga konflik itu kan terjadi ketika berselisih paham dan kita tidak mampu mengendalikan emosi dan kita menjadi berselisih gitu ya. Berselisih tidak bisa mengendalikan emosi menjadi konflik yang berbuntut kepada pelanggaran pidana. Nah tentunya harapannya setiap warga Bandung ini sama-sama menjaga kondusivitas Kabupaten Bandung sehingga Kabupaten Bandung ini menjadi kabupaten yang gemah ripah loh jinawi, baldatun thayyibatun warabun ghafur, nikmat bagi siapapun yang tinggal di Kabupaten Bandung. Baik, alhamdulillah, terima kasih Pak Sambil kita minum dulu. Atas waktu dan sore yang menyenangkan ini. Terima kasih sekali waktunya. Alhamdulillah. Oke, baik Tribuners, begitu saja saya kira wawancara kita dengan Kapolresta Bandung, Kombes Pol Kusworo Wibowo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.